Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asoka Story. Di video kali ini gue akan membahas orang yang sangat berjasa bagi karir Adolf Hitler sebelum dan sesudah Adolf Hitler menjadi pemimpin Nazi Jerman, dan juga sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua itu pecah. Jadi kalau ada orang-orang yang nggak gue sebutin di video ini, berarti dia tuh pro atau royal terhadap Hitler, atau berjasa sebagai Hitler itu cuman satu waktu, misalkan sebelum Perang Dunia Keduanya doang, atau sesudah Perang Dunia Keduanya doang. Tapi di video kali ini gue akan sebutin orang-orang yang berjasa bagi karir Adolf Hitler sebelum dan sesudahnya. Yang pertama adalah Joseph Goebbels. Sebenarnya Joseph Goebbels ini kenal dengan Hitler itu belum terlalu lama dibandingkan kawan-kawan setingkatannya. Kayak misalkan Jenderal Hermann Göring, terus juga Jenderal Ernest Röhm, itu tuh lebih dulu kenal dengan Adolf Hitler. Tetapi kalau dibilang baik dan juga dibilang berjasa, dia tuh berjasa banget sama si Adolf Hitler. Kenapa? Karena sebelum Adolf Hitler itu menjadi pemimpin atau kanselir Jerman, dia itu sudah banyak sekali membantu Adolf Hitler. Padahal dia itu sebelumnya ada konflik sedikit sama si Adolf Hitler itu. Karena ketika Adolf Hitler ditahan di penjara karena dia mencoba mengkudeta pemimpin Jerman sebelum dia menjabat, sebelum Hitler itu menjabat sebagai kanselir Jerman, pada saat itu dia akan mencoba mengkudeta dan gagal. Setelah itu dia di penjara. Nah, ketika dia di penjara, si Joseph Goebbels itu masuk ke partai Nazi. Dan juga dia tuh di situ sangat antusias dan juga sangat sering berorasi tuh. Pokoknya dia tuh mirip sekali dengan Hitler lah, cara berorasinya Dari cara menggait penonton gitulah, terus juga cara-cara semangatnya gitu, semangat dalam berorasi. Jadi ada sebagian orang dan juga dia tuh merasa, makanya gue pantas nih gantiin pemimpin sebelumnya nih, pemimpin partai Nazi karena si Hitlernya itu kan masih di penjara tuh. Nah, ketika ada orang-orang yang hendak menjadikan si Joseph Goebbels ini sebagai pengganti Adolf Hitler, ada sebagian orang-orang yang pro terhadap Hitler itu ke penjara terus nengokin Adolf Hitler, dan dia itu ngomong sebagaimana mata-mata yang berbicara kepada tuannya aja, kayak gitu, kepada atasannya kayak gitu, bahwa ada seorang anak muda yang seumuran dengan Anda itu yang sangat mendominasi di partai saat ini, ingin menyaingi Anda, dan juga bahkan ada beberapa orang yang ingin mencalonkan dia itu sebagai pengganti Anda. Nah, di situ Hitler murka banget kan. Apalagi dia itu sudah membuat buku yang namanya Mein Kampf. Mein Kampf itu kalau di bahasa Indonesia kan berarti perjalananku, dan itu laris banget loh. Dia di penjara dan tadinya tuh ingin menjadi kanselir kan. Cuman dia tuh membuat buku, terus bukunya bestseller. Nah, di situ dia mendengar kabar seperti itu, ngerasa keinjek-injek. Ya gimana enggak, dia kan udah bikin buku, terus juga udah jadi ketua partai. Setelah dia di penjara, dia ingin diloncati bawahannya, junior yang seumuran dengan dia juga nggak terima. Bersamaan dengan itu, dia pun mendapat amnesti itu dari orang-orang yang pro terhadap Adolf Hitler. Jadi amnesti itu kayak keringanan. Juga dia habis keluar dia berorasi lagi nih. Dan sebelum orasi, dia tuh menatap si Joseph Goebbels. Dengan sinisnya si Adolf Hitler itu berkata, tidak ada yang bisa menggantikanku di partai ini. Bahkan ketika dia berorasi pun, si Adolf Hitler mengulangi perkataan tersebut dengan mata yang tertuju kepada si Joseph Goebbels. Tetapi seiring berjalannya waktu, kondisi partai pun sudah stabil lagi nih, dan Adolf Hitler juga udah kembali. Seiring berjalannya waktu, Joseph Goebbels pun kian membaik hubungannya dengan Adolf Hitler. Bahkan ketika Adolf Hitler mendapat kursi terbanyak di Jerman dan dia tuh udah fix lah jadi kanselir Jerman, Adolf Hitler itu sangat berterima kasih kepada Joseph Goebbels, karena tanpa dia pokoknya masalah-masalah tuh susah dihadapin, terus juga solusi-solusi yang tepat itu nggak cepet kalau nggak ada si Joseph Goebbels. Makanya Hitler itu di situ sangat berterima kasih, dan Hitler pun menghadiahi jabatan penting, yaitu jabatan sebagai Menteri Propaganda Nazi Jerman pada saat itu. Adolf Hitler berkata, saya akan memberikan jabatan yang pantas untuk Anda, karena Anda telah membantu saya dalam banyak hal, yaitu Anda akan mendapat jabatan Menteri Propaganda Nazi Jerman. Mulai saat ini Anda adalah Menteri Propaganda Nazi Jerman. Orang yang paling berjasa bagi karir Adolf Hitler yang kedua adalah Hermann Göring. Hermann Göring merupakan Jenderal Angkatan Udara atau Jenderal Luftwaffe Jerman era Perang Dunia Kedua. Sebenarnya dia tuh udah saling kenal dengan Adolf Hitler ketika Perang Dunia Pertama.
Jadi rentang waktunya itu kan jadi rentang waktu dari Perang Dunia Pertama ke Perang Dunia Kedua itu 1918 ke 1939 tuh ya 20 tahun. Ya 20 tahun, 21 tahun. Nah kalau ditanya si Adolf Hitler ketika Perang Dunia Pertama kenal nggak sama si Hermann Göring, pasti dia jawab kenal. Cuman sebatas kenal doang, nggak tahu detail, nggak. Ya misalkan dia dari kota mana, atau juga dia di divisi apa, dia tahu tuh kalau kayak gitu. Ketika Perang Dunia Pertama selesai pada tahun 1920-an, 2 tahun setelahnya, 2 tahun setelah Perang Dunia Pertama maksud gua, nah si Adolf Hitler itu kan sering banget berorasi atau kayak macam ceramah politik di bar-bar atau di kafe-kafe di Jerman. Nah si Hermann Göring itu sering merhatiin, apalagi dia itu kenal, ditambah isi dari pidatonya itu sesuai dengan hatinya si Hermann Göring maksud gua. Ketika itu si Hermann Göring jadi sering datang maksud gua, kalau misalkan si Adolf Hitler ada orasi itu juga ada misalkan bahas-bahas politik. Cuman di situ Adolf Hitler belum membuat partai, itu belum. Nah ketika Adolf Hitler membuat partai, si Hermann Göring makin sering lagi tuh ngepoin ceramah atau pidato-pidatonya si Adolf Hitler, khususnya tentang politik Jerman pada saat itu. Ketika Adolf Hitler sudah menjadi pemimpin partai Nazi Jerman, dia itu ingin merekrut beberapa orang, cuman orang-orang yang strategis sekiranya. Nah ketika itu Adolf Hitler berorasi lagi tuh. Nah di situ kebetulan ada si Hermann Göring yang hadir. Adolf Hitler pun langsung memanggil dan memasukkan si Hermann Göring ke partainya dengan bahasa yang sangat memikat lah bisa dibilang. Karena pada saat itu Hermann Göring itu berbicara seolah-olah dia tuh menyanjung, bukan seolah-olah, dia tuh sangat menyanjung si Hermann Göring dan memasukkannya. Analoginya seperti ini aja. Sepertinya tidak ada orang yang pantas menduduki partai ini atau anggota baru untuk saat ini selain Hermann Göring. Nah habis itu si Hermann Göring disuruh maju tuh. Sebenarnya Adolf Hitler itu nggak benar-benar memuji juga. Alasan Adolf Hitler memasukkan si Hermann Göring adalah si Hermann Göring itu mempunyai akses ke dunia luar maksud gua, akses ke sosial yang lebih tinggi dari segi derajat, karena mertuanya si Hermann Göring itu orang yang sangat tajir, orang yang sangat kaya, sangat terpandang, sangat dikenal di Jerman pada saat itu. Tetapi si Hermann Göring enggak mikir kayak gitu juga. Dia tuh sebenarnya pengen banget gabung ke partainya Hitler. Nah pada saat itu mungkin Hitler juga udah ngebaca tuh mimik-mimiknya si Hermann Göring, makanya dia masukin ke partainya. Akhir hayat dari si Hermann Göring adalah ketika tahun 1945, ketika Jerman sudah kalah dan dia pun diadili di kota Nuremberg, Jerman, kemudian dihukum mati karena kejahatan perang dan solusi-solusi yang merugikan banyak orang, khususnya orang-orang Eropa ketika Perang Dunia Kedua. Orang yang paling berjasa bagi karir Adolf Hitler sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua adalah Eva Braun. Ini adalah orang terakhir di video ini. Kenapa? Karena orang-orang yang royal terhadap Hitler sebelum dan sesudah itu nggak ada lagi, selain 3 orang tadi. Kalau misalkan sebelumnya doang sih ada, cuman kalau sebelum dan sesudah, ini yang terakhir nih, Eva Braun. Eva Braun itu mengenal Adolf Hitler itu lebih baru dibandingkan si Joseph Goebbels dan juga si Hermann Göring tadi yang udah gue sebutin. Tetapi si Eva Braun juga nggak kalah penting ini, karena dia pun merupakan penyemangat Adolf Hitler ketika Adolf Hitler itu ditinggal oleh keponakan perempuan maksud gue. Adolf Hitler itu kan mempunyai keponakan perempuan dan juga keponakan laki-laki. Nah dia itu sangat sayang dan juga sangat sayang dan juga sangat care banget tuh sama keponakan perempuannya. Bahkan dia juga menaruh rasa karena sering dekat, terus juga sering bareng gitu kan. Jadi dia menaruh rasa. Nah ketika itu keponakannya itu dikurung. Karena Adolf Hitler juga nggak mau kan ada orang-orang yang berusaha menyakiti keponakannya, apalagi dia itu menjadi pemimpin partai pada saat itu. Tapi dia belum menjadi pemimpin Jerman pada saat itu, belum menjadi kanselir maksud gue. Nah setelah itu si keponakannya ini sangat
sangat tertekan lah, sangat tertekan, dan juga dia tuh sangat kesal karena sering dilarang Hitler tuh, keluar ke sini dilarang, keluar ke sini dilarang, pokoknya di dalam terus. Akhirnya dia tuh pun memutuskan bundir kepalanya. Nah setelah itu di situ Adolf Hitler sangat terpuruk, sangat galau bisa dibilang. Nah penghibur di saat galau ini adalah si Eva Braun. Apalagi sebelumnya itu Eva Braun udah sering melatihin Hitler. Maksud gue sebelum si keponakannya itu bundir dengan cara menembak kepalanya itu. Adolf Hitler kenal dengan Eva Braun itu dari teman asistennya, maksudnya asisten fotografi pribadi Adolf Hitler. Jadi misalkan Adolf Hitler foto-foto tuh kan ada asistennya tuh, asisten fotografi tuh. Nah itu tuh temennya lagi tuh, punya asisten juga tuh. Itu bisa kenal kayak gitu. Jadi si Eva Braun itu bisa kenal dengan Adolf Hitler ketika Adolf Hitler itu sering melakukan sesi foto. Apalagi ketika dia sudah terpilih menjadi kanselir Jerman tuh makin sering dipoto-foto itu. Buat majalah-majalah, buat koran-koran, buat telegram. Di situ ada Eva Braun tuh, selaku asisten fotografi pribadi Adolf Hitler. Bahkan saking setia dan saking sayangnya kepada Adolf Hitler, Eva Braun itu meninggal bersama Hitler di bunker, di Führer bunker lebih tepatnya. 2 hari sebelum kejatuhan Jerman, dia itu melangsungkan pernikahan. Dan juga setelah Uni Soviet masuk ke dekat Reichstag atau Führer bunker, Hitler itu memutuskan untuk bundir. Eva Braun pun sama. Jadi Eva Braun itu nggak diajak sama Hitler untuk bunuh diri, enggak. Dia itu mengajukan diri juga, karena dia itu nggak bisa hidup tanpa si Führer atau si Adolf Hitler. Buat lo yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video ini, pasti lo udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gue. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.